Terima kasih sebelumnya sudah memenuhi undangan kami terkait penghitungan kebutuhan jabatan fungsional ABK atau analisis beban kerja penyuluh KB. Bersama kita sudah hadir Pak Sekretaris, Ketua dalam tim penyusunan ABK penyuluh KB. Kami mohon Pak Sekretaris untuk memberikan arahan dan menandai dimulainya kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para pejabat penyuluh keluarga berencana ahli media maupun ahli muda yang sudah hadir. Ada Bu Sada, saya tengok Pak Joko, kemudian ada dari Pemenang Barat, Bu Eva, dan Bapak Ibu lain-lainnya, dan saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Subternator Bu Balila, Ibu Cinantia Faustri, beserta jajaran. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan bagi kita berkumpul. Ada yang dari UPD, Kota Jambi? Ada Bu Faiza dari Batanghari juga ya. Mohon maaf tadi tidak tersapa oleh saya. Sesuai surat dari Pak Sestama bahwa pasca terbitnya KPK 102 itu adalah langkah strategis yang harus kita laksanakan tentang penghitungan jabatan fungsional PKB. Kemudian juga di dalam situ disebutkan bahwa harus melibatkan teman-teman dinas, juga ikatan penyuluh KB, ada orang-orang teman-teman di bidang-bidang yang ada di perwakilan BKKB Provinsi. Kalkulasi atas kebutuhan itu, kemudian justifikasi atas penghitungan kita, nanti volume mungkin yang kita dapatkan berdasarkan analisa dan pertimbangan kita bersama akan kita usulkan ke Jakarta untuk nanti ditetapkan dalam sebuah keputusan yang mengikat. Untuk itu tentu kita harus benar-benar cermat dan hati-hati karena ini ada outputnya berdampak kepada kita juga. Mungkin dengan rasionalisasi atau justifikasi kita atas kebutuhan di masing-masing daerah di Provinsi Jambi, insya Allah nanti akan bisa mengakomodir dan sesuai fakta. Dan hari ini kami nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya singgung ya sebelum nanti kita masuk kepada tata cara penghitungannya. Ini profil penyuluh KB kita. Jadi ada dua penyebutan ya, yang pertama PLKB dan PKB. Sudah tidak ada lagi PLKB. Jadi penyebutannya sekarang semuanya penyuluh KB. Kalau dulu memang masih ada PLKB, tapi menurut info dari Manisa sudah pensiun, jadi di Jambi kita nggak ada lagi PLKB. Kalau PLKB itu pelaksana jabatannya, jadi dia karirnya reguler 4 tahun sekali naik pangkat, nggak ada karir jabatan. Kalau yang penyuluh KB seperti Bapak Ibu itu merupakan jabatan fungsional yang tentu saja punya jenjang karir. Ini total penyuluh KB di Indonesia tahun per 13 Desember 2021. Ini profil berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, kemudian penyebarannya. Kalau di sini datanya masih per Desember ya, Jambi ini yang 326. Nah ini rasionya Jambi ya masih 326. Masih di 5 ya rasionya ya. Ini jenjang jabatan. Kalau di kita itu sampai ahli media saja ya, ahli utamanya tidak ada, adanya di pusat. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan ini total pensiunnya sekitar 4.191, sisa penyuluh KB-nya 8.836 secara nasional per 13 Desember 2021. Nah ini ada tambahan tenaga P3K. Di kita ini 87 orang yang sudah dilantik hari Jumat ya, Jumat kemarin. Ini kuota formasinya berdasarkan masing-masing jenjang jabatan. Nah ini untuk grand design nanti penataan tenaga PKB atau PLKB dimulai dengan penyusunan ABK seperti pada hari ini. Nah ini masalah-masalah yang teman-teman penyuluh KB sering suarakan kepada kami. Ini masalahnya masalah nasional, jadi rata-rata hampir sama gitu permasalahannya, tidak ada kuota atau apa ABK pada saat ini naik jenjang jabatan gitu. Jadi harus ngantri, seandainya ABK yang numpuk gimana sekarang ya di kota dan Jatim. Masalah yang kedua menggunakan Evisum susah, tapi kayaknya enggak lah ya, mungkin tidak maksimal, sulit dulu sertifikasi. Nah, PKB menjadi ujung tombak.
tidak ada dalam perencanaan program kabupaten kota, nilai angka kredit tidak sesuai, pekerjaan overload. Ini ada berbagai jenis pengangkatan dalam jabatan khususnya PKB, ada pengangkatan pertama, ada perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi. Kemudian kenaikan pangkat, ini udah paham lah ya teman-teman. Periode kenaikan pangkat ini tetap sama seperti dulu, nggak ada perubahan 1 April dan 1 Oktober. Ini juga tentang kenaikan jabatan, rasanya Bapak Ibu sudah paham. Jadi untuk proses kenaikan jabatan persyaratannya memang lebih banyak sedikit dibanding kenaikan pangkat karena harus adanya ABK di jabatan yang akan dituju, kemudian harus lulus uji kompetensi. Nah, ini rasio idealnya penyuluh KB itu sebenarnya 1 dibanding 2 desa atau kelurahan. Kebutuhan formasi jabatan fungsional penyuluh KB, langkah-langkahnya nanti kita akan tentukan standar kemampuan rata-rata ini sudah dihitung pusat. Kemudian hitung kontribusi JF per jenjang jabatan dan hitung kebutuhan JF penyuluh KB. Dari pusat itu sudah ada formulirnya untuk menghitung dan ini sudah ada rumusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perhitungan ini nanti kita sudah sampai ke dalam distribusi ke kabupaten kotanya. Nah, ini nanti kita sudah harus mendistribusikan seluruh pejabat penyuluh keluarga berencana dari Terampil itu sampai ke Madya di kabupaten kota. Di SK tersebut juga disebutkan bahwasanya kalau misalnya kita mau naik jabatan, tentunya naik jabatan dan ternyata informasinya sudah sudah penuh, itu dapat naik jabatan tapi kita pindah posisi wilayah kerja. Kita itu sekarang hanya berbicara di 12 kegiatan. 12 Bapak Ibu lupakan yang ada di Permenpan, yang ada di Envisum. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu ada yang kegiatan pertama adalah penyusunan rencana kerja. Di sini penyusunan rencana kerja itu ada rencana kerja mingguan, ada rencana kerja bulanan, dan ada rencana kerja tahunan. Ya, jadi kita akan menghitung di sini jumlah rencana kerjanya berapa. Kemudian kita melakukan KIE juga. Nah, di sini adalah yang kita hitung melakukan KIE, jumlah pasangan kus dan keluarga dalam suatu wilayah yang mendapatkan penyuluhan atau KIE di bidang seluruh bidang kita ya Bapak Ibu ya, baik itu dari bidang KS maupun dari bidang KB. Kemudian juga mendapatkan yang dari bidang Dalduk juga, serta yang kita mendapatkan tugas mandatori sebagai pencegahan risiko stunting itu juga kita hitung. Berapa kali sih kita melakukan kegiatan tersebut dalam 1 bulannya? Dikali per bulan, 1 bulannya berapa? Misalnya 5 kali. Kemudian kita kali 1 tahunnya berapa? 5. Ini sebagai gambaran dulu saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita melakukan pembinaan poktan. Nah, jumlah poktannya yang kita bina itu berapa? Di sini semua poktan ya Bapak Ibu, dari mulai BKB, BKR, BIKR, kemudian BKL juga, BPKA juga, itu hitungnya per tahun. Kira-kira Bapak Ibu melakukan pembinaan poktan itu berapa poktan sih? Gitu dalam 1 tahun itu yang kita lakukan pembinaan. Itu juga kaliannya kok per bulan dianya juga. Kemudian per bulan dikali 12. Nah, kemudian ada melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan. Ini memang tugasnya kita, memang itu juga hitungannya juga per tahun juga. Jadi ABK ini sebenarnya untuk menghitung durasi waktu 1 tahun. Gambaran 1 tahunnya kita yang Bapak Ibu kerjakan dalam bulan. Jadi kita kali 12 per bulannya. Kemudian menyusun materi program. Nah, selama Bapak Ibu di jenjang jabatannya Bapak Ibu membuat laporan materi KIE, konseling, kemudian untuk pelayanan, penggerakan, pengembangan serta materi evaluasinya berapa kali. Itu nanti dikali dengan jumlah desanya yang Bapak Ibu. Jumlah desa tentunya desa kita semuanya di sini. Kita juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Berapa kali Bapak Ibu melaksanakan monitoring dan evaluasi di desa itu? Dikali lagi, misalnya pengaliannya dalam 1 bulan itu ternyata saya hanya melakukan 4 kali. Jadi nanti kita tinggal kali aja dengan jumlah desanya kita berapa. Kemudian persiapan fasilitasi pelayanannya juga kita laksanakan. Nah, ini pelayanan itu seluruh pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Kita juga memfasilitasi untuk sampai ke fasilitasi ibu hamil, kemudian dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya juga masuk di sini untuk pelayanan. Jadi seluruh pelayanan yang kita lakukan, kita masukkan kegiatannya berapa kali. Kemudian ada persiapan fasilitasi kemitraan dan advokasi. Persiapan untuk melaksanakan fasilitasi kemitraan dan advokasinya butuh waktu berapa lama di sana, jumlah jamnya berapa. Nah, sampai ke pengembangan program. Jadi di sini memang dia tidak mengangkat untuk pengembangan profesi dan lain sebagainya.
Nah, pengembangan programnya lebih kepada berapa kali Bapak Ibu mampu untuk membuat KIE atau media KIE sederhananya, berapa kali dalam durasi waktu 1 tahun itu berapa kali Bapak Ibu mampu. Jadi penyusunan rencana kerja itu hitungannya adalah jumlah rencana kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi Bapak Ibu dalam 1 tahun tersebut Bapak Ibu punya rencana kerjanya berapa? 52 mingguan ya. Bulanannya 12, tahunannya 1. Kita harus simulasi dulu Di akhir nanti mesti diperhatikan piramidanya ya kalau berdasarkan provinsi lain. Jadi jangan sampai setelah dapat nilainya piramidanya kebalik, yang medianya kebanyakan jadi ke bawah gitu. Harusnya idealnya kan piramidanya ke ini, mengerucutnya ke atas. Minta gendut juga boleh. Gendut tuh atas kecil, tengah gendut, kecil Gemoy, boleh. Gemoy boleh. Kita kan diwajibkan memang satu PKB harus membina 5 poktan. Setiap desa itu harus wajib punya poktan. Kalau tidak punya poktan diwajibkan membentuk poktan gitu. Kalau dari pusat mereka selalu memperhitungkannya dari jumlah PKB. Kalau yang pembinaan poktan itu pembinaan dalam sebulan kali 12 kali jumlah PKB gitu. Mereka selalu hitungnya dikali jumlah Semua PKB peserta dikali 12. analisis beban kerja hari ini. Gimana Bapak Ibu? Untuk penghitungan ABK mungkin sudah ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu atas sumbangsih, saran, pemikiran, walaupun kita sama-sama termenung-menung dulu tadi kan, memikirkan bagaimana cara membuat argumentasi yang tepat nanti yang diterima pusat. Untuk penghitungan ABK kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penyuluh KB dan Bapak Ibu dari OPDKB Kabupaten Kota. Mohon maaf jika selama kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam BKKBN.